Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu saya ada posting, ya, itu forward dari WD3. Pak Tony minta agar mahasiswa Fasilkom berpartisipasi dalam PKM, ya, program kreativitas mahasiswa. Itu dokumennya sudah saya forward di grup, ya. Sedapat mungkin kelas-kelas yang relevan, ya, seperti kelas kita ini, ya, pengembangan produk, kewirausahaan, dan sebagainya, WD3 minta untuk terlibat. Ya, jadi dosen-dosen mata kuliah tersebut mengarahkan supaya mahasiswanya bisa ikut tersebut. Bahkan sebetulnya di situ juga ada banyak bidang-bidangnya, ya. Jadi sebetulnya bahkan skripsi saja bisa dijadikan bentuk kreativitas. Ya lumayan lah dapat bantuan dana, ya. Nah, itu tergantung tergantung bidang apa. Ada yang minimal itu sekitar dapat 3 jutaan, ya lumayan, ya. Kalau dapat 10 juta, ada yang untuk bidang apa gitu. Jadi silahkan ikut. Ya, formatnya lebih kurang seperti apa yang saya rencanakan, yaitu kalian saya tugaskan yang mengikuti contoh-contoh baik lomba IT Case Business yang diselenggarakan oleh Pasko maupun diselenggarakan oleh BEM, ya, di Tech Korea. Itu Rahma sudah diambil yang dokumen Tech Korea di meja saya. Itu kemarin yang mau mengambilnya ini Pak Julian. Mungkin Julian bisa konfirmasi udah diambil belum? Nah, itu sudah saya letakkan di atas meja, ya. Silakan diambil. Itu Tech Korea, ada di sana. Jadi kamu bisa jadikan contoh, ya. Cuman ya tidak semuanya bagus gitu, ya. Bahkan yang juara saja masih tetap ada revisi yang harus dikerjakan. Jadi paling tidak kamu bisa melihat contoh, ya, yang baik seperti apa, contoh yang salah seperti apa gitu. Ya, tapi mencontoh itu untuk mencari ide, ya, bukan untuk plagiat, diganti covernya, ganti nama kita, dalamnya sama semua, nggak begitu. Oke, silakan dilihat nanti di akhir kuliah kita output terakhirnya itu semua, ya. Jadi nanti terlepas dari ada apa tidak ada kegiatan seperti PKM dan sebagainya, tetap kelas ini output terakhirnya adalah menghasilkan dokumen seperti itu. Jadi saya mau lihat sejauh mana kamu bisa membuat sebuah konsep dari sebuah produk, ya, apapun itu produknya, gitu, ya. Silahkan kalau yang mau betul-betul diarahkan produk itu adalah software, ya silahkan software apa gitu, ya. Tapi kalau produk yang lain juga boleh, jadi masalah, ya. Nah, intinya kita mengasah kemampuan kreativitas untuk menghasilkan sebuah produk baru, ya. Minggu lalu kita sudah membahas memaknai new product atau produk baru itu bisa bermacam-macam, ya. Bisa memaknainya sebagai memang betul-betul new to the world, ya, suatu produk yang sebelumnya belum pernah ada di dunia. Jadi kita adalah penemunya. Ya. Ya, cuman saya katakan zaman sekarang ini bukan lagi zaman seperti Thomas Alva Edison menemukan bola lampu, bukan lagi Graham Bell menemukan telepon, ya, menemukan penisilin oleh Marie Curie, ya, antibiotik segala macam. Sekarang sudah banyak orang melakukan penemuan, sehingga agak sulit jika kita bicara new to the world product.
bukan berarti tidak ada, masih bisa, masih banyak yang bisa dilakukan, tapi agak sedikit sulit jika kita harus memanai hanya new to the world product sebagai new product, ya. Karena new product bisa kita terjemahkan sebagai new to the firm. New to the firm, kalau terjemahannya adalah baru bagi perusahaan kita, baru bagi organisasi kita, baru bagi masyarakat kita, gitu ya, baru bagi negara kita, gitu. Di Jepang udah banyak, di Indonesia belum ada, ya, baru namanya. Ya. Di Singapura udah banyak, di kita belum ada. Oh, di Bandung udah banyak, tapi di Palembang nggak ada. Atau sebaliknya, di Palembang pempek itu udah banyak, tapi coba lihat di Papua ada nggak pempek? Kalau kamu tinggal di Papua, siapa tahu ada orang mau makan pempek di sana. Silakan jualan pempek gitu. Ya, lebih kurang seperti itu logika untuk new to the firm. Masih banyak lagi yang lain, antara lain kita melakukan modifikasi terhadap proses produksi kita itu jadi baru juga. Contohnya adalah roti tawar. Sebenarnya proses bikin roti ya tidak banyak berubah, yang bedanya cuman roti tawar adonannya ditambahin gula atau ditambahin susu atau ditambahin keju atau ditambahin coklat sehingga menjadi suatu produk roti yang baru yang berbeda gitu. Kan sebuah roti biasa saja sekedar ditaburin keju di atasnya sudah namanya jadi bukan lagi roti biasa tapi sudah jadi roti keju gitu ya. Macam-macam ya. Tuh yang kita ada bahas pempek, tetap pempek sih. Tapi kalau sudah dikasih sosis jadi pempek sosis, sesuatu yang baru barangkali jika dulu nenek-nenek kita nggak ada makan pempek sosis. Karena mereka cuma tahunya pempek telur, pempek namanya pempek udang yang bahannya dari udang, pempek pistel yang bahannya diisi dengan kapes muda dan sebagainya. Ya. Dan masih banyak hal-hal yang lain yang intinya untuk menghasilkan namanya new product itu yang penting kita mampu melakukan penalaran. Nah, kuncinya di situ. Ya, mengembangkan perspektif kita. Nah, untuk itulah sebelum saya lanjut ke materi dari buku Crawford Benedetto itu ke materi berikutnya, saya akan memberikan dulu dasar-dasar tentang inovasi, ya, karena dalam buku Crawford Benedetto itu membahas banyak hal tentang inovasi, tapi dia langsung ringkas-ringkas saja. Nah, sekarang coba kita lihat mendetail tentang apa yang dimaksud dengan inovasi. Kebetulan saya pernah ikut pelatihan di Inixindo Jogja. Ya, ini bahannya sudah saya upload di di e-learning, ya. Tapi untuk membuka dokumennya harus masukkan password Inixindo Jogja ya. Oke ya, ini sudah saya masukkan ada file PDF. Untuk membukanya pakai password Inixindo Jogja ya, disambung semua huruf kecil Jogja bukan Yogya pakai J ya, Inixindo Jogja. Oke, sebelum itu mari kita tonton video dulu. Ya. Nanti tolong kasih tahu ya, gambar sama suaranya muncul nggak kalian ya?
Baik. Apa yang bisa kamu pahami dari video tadi? Ya. Apa yang menarik di sana? Sebuah video singkat bagaimana perkembangan pemanfaatan bahan wall. Ya, wall. Kalau kita lihat di awal, di manusia purba, yang cerita awalnya pertama, bahwa mereka memandang seekor biri-biri hanya sekedar untuk makan saja, untuk dimakan saja. Hanya sekedar untuk dimakan saja. Ada 3 orang pertama, ya, ada 3 orang pertama. Coba kita ulang lagi ya, kita lihat lagi di apa itu. Oke, jadi di sini kita lihat ada 3 orang menangkap biri-biri, ya, dia bawa ke kawannya dengan harapan mereka bisa makan enak. Nah, ini zaman batu masih. Ini mereka bertiga sudah membayangkan mereka akan makan daging, ya, biri-biri. Sementara temannya yang satu lagi berpikir dengan cara berbeda. Jadi kalau cara yang umum ketemu kambing biri-biri, ya makan enak gitu. Jadi satu orang ini berpikir dari cara yang berbeda. Setelah dia lihat, dia pegang, kok bulunya lembut, ya. Dan perhatikan mereka ceritanya di kasus ini mereka masih menggunakan bahan dari kulit kayu untuk jadikan baju dan segala macam, atau dedaunan gitu ya. Nah, dia berpikir dengan cara berbeda, bukan dimakan itu biri-biri, tapi ya hanya jadi baju. Jangan disembelih, jangan dipotong biri-birinya, biar tetap tumbuh. Sementara dia pakai baju dari bahan wool, bulunya biri. Memang sulit. Kita akan dimusuhi oleh orang-orang lain karena cara berpikir kita tidak sama dengan cara berpikir orang lain. Maka yang 3 orang itu marah gitu. Ini di kasus yang lain. Ya, ini kasus di daerah gurun pasir, di Arab, daerah panas. Ya, di mana orang menggunakan baju dari bahan tertentu yang karena panas berkeringat, akhirnya bau, ya, bau badan gitu ya. Ya, dulu kalau ketemu kawan-kawan orang Arab, orang Iran gitu ya, harus agak tahan napas gitu loh. Kalau di musim panas ya inilah jadinya. Ya. Oke. Ketika ada seekor biri-biri, kenapa biri-biri itu tidak bau? Sementara di Arab orang bau. Ada aroma dari badan dari. Sementara kambing ya, seekor biri-biri ya bukan kambing yang biasa di kita ya, biri-biri ya. Biri-biri itu tidak bau. Kalau kambing bau. Kalau kambing yang bahasa Inggris kan goat. Ini sheep. Nah, sheep itu biri-biri. Dia tidak bau. Ya. Si orang ini dia tahu bahwa penyebab kami itu tidak bau karena bulunya gitu. Maka dia berinovasi, memikirkan, membuat baju dari bahan
bulu. Ya. Yang lain orang bau. Nah. Cerita berikutnya di daerah Eropa, di daerah utara, ya, daerah yang ada musim dinginnya. Orang karena dingin pakai baju berlapis-lapis, ya. Dalam video ini digambarkan saking tebalnya baju, orang kurus seperti sangat gemuk sekali, jalan aja susah, oleng karena tebalnya baju. Oke, kita lihat. Lewat di pintu susah. Kalau buka baju berapa lapis. Nah, dia bawa biri-biri masuk dalam sebuah ruangan, tapi orang di dalam nggak setuju ada binatang di dalam, suruh keluar. Ya, suruh keluar. Dia sudah buka semua lapisan bajunya gitu, membuat dia bertahan di udara dingin di luar. Kalau dalam ruangan karena ada pemanas api, maka dia bisa buka semua bajunya tadi, ya. Karena dia harus keluar bersama biri-birinya, ya. Laki-laki bajunya berlapis-lapis. Sementara dia kedinginan di luar dan pakai baju berlapis-lapis, dia bingung kenapa si biri-biri nggak kedinginan. Jadi sikapnya biri-biri itu baik di dalam ruangan yang hangat dan di luar ruangan yang dingin sama aja. Dia berpikir kenapa? Oh, ternyata bulunya. Oke. Bulunya sebenarnya nggak terlalu tebal seperti dia pakai baju berlapis-lapis gitu. Hanya satu lapis saja gitu. Dan dia membuat baju dari bahan biri-biri, ya. Bahan bulu biri-biri. Dia rasakan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan sama. Jadi kalau sebelumnya pakai baju tebal masuk ke dalam harus buka karena kepanasan. Kalau keluar harus dipakai karena kedinginan. Dia tadi nyoba. Di dalam rasanya sama dengan di luar rasanya sama, sama-sama hangat tapi tidak sampai kepanasan. Kalau di dalam, di luar hangat dan tidak kedinginan. Oke, sekarang di zaman modern, orang dengan aktivitas yang tinggi segala macam, kita lihat seperti apa bahan-bahan baju yang dipakai sekarang. Ternyata bahan-bahan yang bukan dari wool itu membuat dia menyerap keringat, ya, menyerap atau kadang-kadang tidak menyerap keringat juga, yang membuat kita sering seperti kelelahan. Sementara seekor biri-biri santai aja. Jadi begitu bulu biri-biri yang dijadikan bahan untuk baju, kita bisa beraktivitas aktif, ya, tanpa harus kesulitan dalam untuk kegiatan atau bergerak dan segala macam. Oke, ya. Itulah kondisi apa namanya bagaimana orang hanya memandang satu hal dengan cara yang berbeda, kita bisa melihatnya dari sudut pandang yang berbeda sehingga cara berpikir kita akan berbeda, ya. Sekali lagi ya, coba kita ini kamu perhatikan sekali lagi. Ya. Ini yang pertama. Orang umumnya melihat ekor biri-biri hanya sebagai sumber makanan.
ada satu melihat cara yang berbeda. Ya, dia melihat bahwa biri-biri bukan hanya sumber makanan, tapi juga bisa menjadi bahan baju. Ide-ide yang nyeleneh, yang berbeda dengan cara pandang orang lain, belum tentu disetujui oleh orang yang lain. Seringkali orang lain marah. Seekor biri-biri di padang pasir itu ternyata tidak bau, ya, sekalipun panas. Sementara orang lain menggunakan baju dari bahan-bahan yang lain, itu membuat bau badan, ya, karena keringat dan segala macam. Jadi ada yang terpikir membuat baju dari bahan biri-biri yang ternyata tidak menyebabkan bau badan. Di daerah dingin, orang harus berbaju tebal, saking tebalnya, ya, jalan aja susah, ya, berselisihan di pintu sampai susah lewat hanya karena size baju yang sangat tebal. Perhatikan biri-birinya. Biri-birinya perilakunya. Orang yang pakai baju tebal, begitu masuk dalam ruangan yang hangat, dia harus buka semua bajunya. Itu merepotkan, berlapis-lapis harus dibuka. Ya. Nah, karena kalau dia tetap pakai baju yang tebal, dia akan kepanasan. Sementara kalau dia harus keluar dari ruangan tersebut, di luar dingin, kalau nggak pakai baju yang berlapis-lapis akan kedinginan. Ya, itu bolak-balik, pakai baju, lepas lagi, lepas lagi, gitu. Sementara si biri-birinya mau di dalam ruangan anteng, di luar ruangan juga anteng aja. Begitu dia pakai baju dari bahan bulu biri-biri, orang ini mencoba di dalam dan di luar ruangan bagaimana rasanya. Di luar dia pakai, masuk dalam dia pakai. Ya, mudah-mudahan cukup jelas video tadi. Ya, jadi itu contoh bagaimana penggunaan wall dari waktu ke waktu. Ya, untuk satu item yang sama bisa jadi macam-macam. Jadi apa yang kamu pikirkan ketika kamu dihadapkan dengan inovasi? Biasanya orang berpikir inovasi haruslah sesuatu yang kreatif. Bahkan ada juga yang dengan sudut pandang yang ya, bukan tradisional sih, sudut pandang yang, kalau tradisional salah,
sudut pandang yang uneducated. Orang yang tidak berpendidikan akan mengatakan inovasi itu harus nunggu datang wangsit. Ya, jadi mau cari ide, punya ide apa, mau betapa dulu gitu. Nunggu wangsit gitu loh. Kemudian ada lagi yang mengatakan inovasi itu pasti sesuatu yang susah. Makanya yang bisa inovasi hanya orang-orang hebat. Saya bukan orang hebat, saya orang biasa. Ya. Jadi kadang-kadang coba kamu renungkan ketika kamu kecil bagaimana cara kamu dididik tentang inovasi. Ya. Seringkali cara guru-guru dulu, ya saya nggak tahu zaman kamu ya, zaman kamu karena zaman saya beda waktu saya SD itu ya. Kalau zaman kalian kan sudah jauh lebih banyak sumber-sumber informasi, guru-guru jauh lebih terbuka, bahkan yang namanya murid-murid itu bisa jadi lebih aktif mencari informasi, jadi pengetahuan di luar dari apa yang disampaikan oleh guru di sekolah. Kalau zaman saya SD dulu ya memang dengar apa yang disampaikan guru aja gitu. Jadi kalau dulu seringkali cara guru menyampaikan cerita tentang inovasi ini, tentang orang-orang hebat, itu terkesan bahwa nggak semua orang bisa begitu. Nah, terkesan gitu ya. Jadi makanya saya sampai sekarang ter apa namanya ya, terobsesi kalau saya ini sekarang dari dulu dari saya kecil dari saya SD terobsesi kalau mau jadi orang hebat harus jadi orang IPA. Makanya saya nggak pernah kepikiran untuk jadi orang IPS. Ya. Ya, tapi herannya sekarang saya, sekalipun saya orang komputer, saya menyadari bahwa betapa pentingnya ilmu manajemen. Gitu. Yang notabene itu adalah ilmu IPS. Gitu. Jadi karena dulu waktu saya SD, saya dicekoki oleh guru-guru saya itu tadi, betapa hebatnya Thomas Alva Edison menemukan bola lampu. Ya. Betapa hebatnya seorang Newton bisa memikirkan hukum gravitasi gitu ya. Betapa hebatnya ya kalau dalam bidang ilmu kimia, ilmu kedokteran, ilmu biologi ya contoh-contoh Marie Curie menemukan penisilin ya. Masih banyak yang lain-lain. Jadi kalau zaman saya dulu SD sebenarnya kami itu dimotivasi oleh guru untuk supaya jadi orang hebat. Lebih kurang begitu. Nah, masalahnya jadi orang hebat itu gak gampang. Susah jadi orang hebat itu. Gak semua orang mampu. Orang hebat harus orang jenius. Kalau nggak jenius, nggak mampu. Ya. Makanya banyak murid-murid dulu yang merasa, ya sudahlah, aku ini bukan orang hebat, aku bukan orang pinter, jadilah sekolah sampai SD baik, nggak usah nambah SMP. Ya. Yang sudah SMP, begitu merasa begitu susahnya untuk tamat SMP, ya sudahlah, nggak usah ke SMA. Ya. Apalagi zaman saya sekolah ada cerita naik kelas atau tidak naik kelas. Ya, kalau zaman kamu kan nggak ada, pasti naik semua. Zaman kamu nggak ada cerita nggak lulus UN. Ya. Pasti lulus UN kalau kamu itu. Habis kelas 6 SD, pasti tahun depannya kelas 1 SMP. Kalau zaman saya nggak ada jaminan Anda pasti lulus EBTANAS kalau namanya, evaluasi belajar tahap akhir nasional. Belum tentu. Begitu juga tamat SMA, nggak semua orang bisa kuliah. Ya. Kalau sekarang, mohon maaf ya, kalau nggak bisa kuliah, nggak lulus negeri, swasta banyak. Mau kuliah apa aja, nggak ada beda sekarang. Nah,
Jadi karena susah, beberapa orang tidak termotivasi untuk melewati tingkat susah itu. Ada orang mengaku dirinya tidak jenius, tidak pintar. Kan bukan si anak saja, sampai di orang tua juga betapa banyak. Kalau zaman dulu, orang tuanya yang nyuruh berhenti sekolah. Ya sudahlah, punya anak bodoh juga, tak apa sekolah, ngabisin duit aja. Nah, bahasanya begitu. Gitu. Ya. Sekarang pola pendidikan udah berubah. Ya. Nggak seperti itu lagi. Apa yang susah sekarang? Nggak ada yang susah. Ya. Saya kuliah S1, mau tamat, harus cari paper, itu harus ke Bandung, harus ke Jakarta. Saya dulu, skripsi saya 1,5 tahun. Ya. Padahal saya semester 7 mata kuliah udah habis semua. Walhasil saya tamatnya semester 13. Kenapa? Nggak ketemu buku yang saya cari. Gitu loh. Ya alhamdulillah karena saya aktif di Pramuka dulu, saya pernah ikut pertemuan Pramuka di Jepang, saya punya kawan Pramuka orang Singapura, saya kirim surat, minta carikan buku, alhamdulillah ketemu buku yang saya cari itu ada di Singapura. Akhirnya saya bisa tamat, karena dapat literaturnya gitu. Ya memang susah kalau dulu. Kalau sekarang apa yang susah kamu? Tinggal klik internet ada semua gitu. Mau cari buku apa aja ada, soft copy-nya. Ya. Cari soal apa saja untuk latihan soal ada. Ya. Jadi coba maknai inovasi itu sesuatu yang seperti apa. Inovasi tidak mesti sesuatu yang betul-betul yang ide kreatif dan tanda kutip yang saya bilang tadi harus new to the world. Nggak usah. Ya, nggak usah mikir seperti itu bahwa harus sesuatu yang belum pernah ditemukan oleh orang lain supaya kita dibilang kreatif. Nggak perlu demikian. Nggak perlu dapat wangsit, nggak perlu harus bertapa 3 hari 3 malam puasa 7 hari misalnya untuk menunggu turunnya wangsit gitu. Jangan bilang inovasi itu susah. Jangan bilang inovasi hanya bisa dilakukan oleh orang jenius. Jadi kita semua bisa menjadi seperti Steve Jobs, ya. Ini orang jenius yang terkenal dengan semua ide-ide yang terkenal sehingga jadilah produk-produk Apple. Ya. Dulu orang nggak kepikir punya iPod, dia bisa memikirkan. Ya. Dia orang lain nggak kepikiran punya ide iPad. Dia bikin, orang lain nyontoh gitu. Dan seterusnya, ya. Jadi apa itu inovasi? Inovasi adalah proses merubah ide menjadi sesuatu yang berguna atau bermanfaat. Jadi tolong pahami bahwa inovasi tidak sebatas sebuah ide. Ide saja belum disebut inovasi. Banyak orang punya ide, tapi dia bisa saja belum berguna, belum dapat dimanfaatkan. Nah, sesuatu ide berubah menjadi inovasi jika ada manfaatnya, ada value-nya, ada kegunaannya. Ya, jadi inovasi proses mengubah ide menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, dari dua kondisi definisi tersebut, ya,
Dari definisi tersebut bahwa ide adalah proses mengubah, inovasi adalah proses mengubah ide menjadi sesuatu yang bermanfaat, maka akan ada dua kemungkinan proses, namanya proses. Bisa proses itu sesuatu berhasil atau proses yang gagal. Karena tidak semua proses dapat menghasilkan manfaat. Ya. Berapa banyak orang kerja sibuk, tapi nggak ada hasilnya. Coba kamu lihat kalau kamu aktif dalam kegiatan organisasi, ya, baik di BEM, di himpunan, atau di badan-badan organisasi kemahasiswaan lainnya, ketika ngumpul, berapa banyak orang datang ngumpul? Kita lihat, semua orang kerja misalnya, melakukan sesuatu. Tapi, dari semua yang sibuk itu, berapa banyak yang ada hasil manfaatnya? Ya, mohon maaf, bukan saya ingin memberi contoh buruk, tapi paling gampang kita lihat di lingkungan pegawai negeri. Pegawai negeri itu jumlah karyawannya nggak pernah sedikit. Tiap tahun ada aja penerimaan karyawan baru, pegawai baru, PNS. Ya. Apa nggak pernah cukup? Ya. Tapi kalau kita perhatikan, ya berapa banyak orang sibuk kerja, tapi tidak berkontribusi, tidak bermanfaat, tidak memberikan hasil terhadap pencapaian tujuan-tujuan organisasi misalnya. Berapa banyak orang sibuk, tapi sibuknya bukan sibuk untuk urusan pencapaian target organisasi. Jadi, kerja yang mengandung unsur inovasi adalah kerja yang memberikan outcome atau result sesuatu yang ada manfaatnya. Tapi kalau nggak ada gunanya, mungkin orang sibuk, mungkin orang itu kepayahan dalam kerjanya, tapi nggak ada gunanya. Kemudian, seperti yang sudah saya singgung, ya, di dalam buku Crawford dan Benedetto, memaknai new product bisa macam-macam. Ya, yang paling mudah kita memaknai new product itu sesuatu yang baru, ya, bahkan barunya itu new to the world, tapi sulit nyarinya gitu. Di sini di materi ini dia hanya membagi menjadi dua kelompok besar saja, ya. Kalau di bukunya Crawford Benedetto, kalau tidak salah, ya, nah dari new product itu bisa ada berapa? 6 apa 7 ya, lupa saya. Nah, dia hanya di sini dibagi jadi sesuatu yang baru atau caranya yang baru. Jadi inovasi itu tidak selalu harus sesuatu yang baru, tidak harus sesuatu yang new to the world atau new to the firm, ya, kalau bahasa buku Crawford sama Benedetto. Ya. Tapi mengubah cara kerja yang lama menjadi cara yang baru itu pun sebuah inovasi. Contoh, roti yang tadinya hanya dibuat adonan, yaitu dengan mencampurkan terigu dengan air, dengan telur barangkali jadi roti, sekarang ditambahin cara baru, yaitu ditambahin adanya keju atau coklat, sehingga jadilah
roti keju atau roti coklat. Padahal caranya sama. Rotinya dibakar dengan waktu yang sama. Misalnya. Jadi caranya cara yang baru. Jadi inovasi bisa merupakan sesuatu yang baru, ya, atau sesuatu yang lama tapi dibuat dengan cara baru. Sesuatu yang baru itu bisa produk atau bisa layanan. Yang kata kuncinya adalah bisa memberikan manfaat yang lebih baik. Ngapain ada sesuatu yang baru kalau manfaatnya lebih rendah? Ya. Begitu juga cara yang baru. Kenapa kita mengubah cara lama dengan cara baru? Ya. Kenapa kita melakukan kegiatan dengan cara atau dengan metode yang baru? Ya. Karena akan ada manfaatnya. Apakah menjadi betul-betul cara baru untuk menghasilkan produk baru, atau tetap menghasilkan cara lama, tetap menghasilkan produk lama, tapi yang jauh lebih efisien, lebih cepat. Bikin roti dengan cara lama, butuh waktu 2 jam baru selesai. Jadi 1 roti. Tapi dengan cara baru, dalam waktu 1 jam, bisa menghasilkan 10 roti. Jauh lebih banyak secara jumlah. Atau, kalau tadi 1 roti butuh waktu 1 jam, sekarang untuk bikin 1 roti cukup 10 menit misalnya. Jadi, dari 2 cara memaknai inovasi tadi, apakah inovasi kita maknai sebagai sesuatu yang baru atau sebagai sebuah cara yang baru? Yang pertama, sesuatu yang baru, ya memang akhirnya yang disebut sesuatu itu, we could feel it. Kita bisa rasakan yang barunya itu. Maka bisa dikatakan itu sesuatu yang baru. Nah, yang disebut merasakan sesuatu yang baru itu, apakah memang bisa kita lihat kehadirannya ada barang baru? Kehadirannya ada barang baru, seperti ya dalam gambar ini, dulu jam tangan bentuknya pakai jarum misalnya. Terus tiba-tiba muncul jam baru, ya, itu jam digital. Dulu HP hanya bisa untuk nelpon atau SMS. Ya. Saya merasakan zaman ketika punya handphone hanya bisa nelpon saja. Bahkan SMS belum bisa. Ya. Karena saya termasuk orang generasi pertama yang menggunakan HP. Karena kebetulan dulu saya termasuk tim yang mendevelop, yang melahirkan Telkomsel. Masih kerja di Telkom dulu. Jadi belum ada Telkomsel, masih ada Telkom. Dulu kita membuat divisi telepon mobile. Kemudian pada saat diresmikan, justru didirikan sebagai perusahaan yang terpisah dari Telkomnya dulu, Telkomsel itu. Ya. Jadi kalau dulu saya punya telepon yang nggak pakai kabel, karena sebelumnya semua telepon pakai kabel. Jadi hadirlah sebuah HP, ya, namanya HP handphone, ya, telepon yang bisa dibawa kemana-mana. Itu bisa kita pegang, ya, bisa kita lihat barangnya. Atau sesuatu yang baru tuh betul-betul dari rasanya. Gitu. Dari rasanya. Permen, ya, atau es krim. Ya. Orang makan permen atau makan es krim rata-rata rasanya cuma manis saja.
membuat permen atau membuat es krim, kalau permen ya banyak gula. Kalau es krim, rata-rata es krim itu cuma ada susu aja. Ya. Terus orang buat permen, mungkin ada rasa ya, campur dengan rasa buah-buahan misalnya. Ada permen strawberry, ya, dan sebagainya lah. Ya. Begitu juga ya banyak kue atau roti yang dulu rasanya plain, nah sekarang sudah mulai ada macam-macam dengan segala macam rasanya. Ada roti rasa durian barangkali, ya, dan sebagainya. Krim rasa buah-buahan, ya. Aromanya, ya, bisa berinovasi menghasilkan parfum. Zaman dulu orang hanya menghasilkan harum-haruman itu pasti dari bunga. Makanya paling-paling parfum itu melati, ya. Wah, ya situ itulah lebih kurang gitu. Sekarang orang bisa buat macam-macam. Bahkan mendengar, ya, musik, lagu, ya. Orang bisa berinovasi karena merasakan ada musik baru. Jadi inovasi bisa kita maknai sebagai sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu bisa dilihat dan disentuh, atau dirasakan, atau dicium aromanya, atau didengar. Ya, jadi makna sesuatu yang baru dapat berbentuk produk atau layanan yang dapat dipakai dan digunakan dengan manfaat yang jauh lebih tinggi. Memaknai cara kedua, inovasi kita maknai sebagai cara yang baru. Jadi, inovasi di sini membuat kita mampu melakukan sesuatu dengan cara yang baru. Ya. Maka disinilah terjadi namanya inovasi dalam proses bisnis, inovasi dalam proses industri. Kalau dalam pengembangan perangkat lunak, inovasi dalam proses development atau bahkan dalam operasionalnya. Ya. Betapa kehadiran software-software mempermudah bisnis proses. Ya. Inilah yang selalu saya tekankan ketika saya menjadi juri lomba IT Case Business. Ya. Karena kalau ngomong sesuatu yang baru dalam bentuk benda baru, saya katakan tadi udah agak susah gitu. Coba berinovasi dalam memperbaiki proses. Coba mencari ide untuk skripsi bagaimana IT dapat merubah proses yang tentunya menjadi efektif, lebih efisien, bisa lebih cepat, ya, dan sebagainya. Jadi sekali lagi, tolong perhatikan kata kuncinya. Ya, kalau mau ikut lomba-lomba seperti IT Case Business, program kreativitas mahasiswa, mulailah dengan menemukan inovasi. Pastikan ada sesuatu yang baru di sana. Ya. Apakah baru itu memang bendanya, produknya, atau layanannya, atau
Barunya itu adalah caranya, cara kerjanya atau proses kerjanya. Bisa saja tetap sesuatu yang lama, tapi dengan cara yang baru, jauh lebih efektif dan efisien. Jika kamu bisa membuktikan tersebut di akhir presentasi kamu, misalnya, ya, dalam proposal kamu atau dalam lomba segala macam, disitulah kunci kemenangannya. Gitu. Disitulah nilai tinggi. Begitu juga kalau skripsi, tugas akhir, dan segala macam. Tapi bukan berarti hal-hal seperti ini kamu pelajari hanya sekedar untuk menjadi bahan skripsi atau bahan lomba. Tidak. Kehidupan kamu sehari-hari akan terbawa selalu berpikir inovatif seperti ini. Betapa pentingnya kemampuan inovasi menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu kunci sukses. Banyak orang mampu melakukan perubahan hidup karena mampu berinovasi. Ya, saya bukan ingin melebih-lebihkan diri saya untuk jadi contoh misalnya. Ya. Saya pensiun dini dari Telkom ketika saya masih berusia 44 tahun, ya, sudah 11 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu. Ketika itu, banyak kawan-kawan saya yang kepengen pensiun tapi nggak berani. Kenapa? Karena nggak tahu nanti setelah pensiun mau ngapain gitu. Karena nggak tahu mau berbuat apa gitu. Ini contoh seandainya yang tadinya saya karyawan berhenti, bagaimana saya merubah cara hidup saya yang tadinya seorang karyawan BUMN menjadi seorang dosen. Kemudian berarti mampu melakukan sesuatu. Bahkan selama jadi karyawan pun, ya, kita jangan mengalir seperti air. Maka kalau kita mengalir saja seperti air, ya nggak ada bedanya kita dari orang lain, sama aja. Bagaimana kamu bisa sukses menjadi orang hebat dalam pekerjaan? Bagaimana dalam 1 tahun bisa 2 atau 3 kali naik pangkat misalnya? Kalau kamu tidak ada beda dari orang lain. Jadi kemampuan inovasi bukan sekedar untuk lomba, bukan. Bukan sekedar untuk jadikan kemampuan untuk skripsi, untuk tamat. Tidak. Itu menjadi habit, menjadi kebiasaan, perilaku kita sehari-hari yang akan mendukung kesuksesan kamu dalam kehidupan. Jadi, silahkan memaknai kata baru, ya, kata baru, apakah itu new product, ya, new-nya tuh new terhadap produk, atau new-nya itu new terhadap proses, ya, cara, ya, jadi ada 2 ya, sesuatu yang baru atau memang caranya yang cara baru, tapi sesuatunya masih sesuatu yang lama. Di mana baru itu bisa saja kita terjemahkan sebagai sesuatu yang berbeda, different, sesuatu yang baru betul, sebagai produk yang baru, barang baru, servis baru, atau kita maknai baru itu sebagai better. Bendanya boleh yang lama. Produknya boleh yang lama. Sama, nggak ada beda.
tapi ngerjakannya dengan cara baru, di mana cara barunya jadi lebih baik, better. Prosesnya jadi lebih baik. Jadi ketika kita berhadapan dengan istilah baru, barunya itu memang boleh totally different, sesuatu yang memang berbeda, atau sebetulnya tidak berbeda bendanya, layanannya, produknya, cuman caranya lebih baik. Sehingga sesuatu yang totally different, barunya itulah baru yang radikal. Baru yang radikal. Baru yang sebelumnya memang belum pernah ada. Itu maksud dari radikal. Berbeda sama sekali dari yang sebelumnya. Sementara baru yang bersifat better atau lebih baik itu bersifat incremental. Berubahnya itu sedikit demi sedikit menjadi selalu lebih baik dari yang sebelumnya. Ya. Contoh baru dalam inovasi ya, yang incremental, yang berubahnya sedikit demi sedikit. Kita lihat bagaimana mobil Kijang. Saya nggak tahu, kamu pernah lihat nggak Kijang kotak seperti itu? Ya. Jangan-jangan kamu lahir sudah Kijang kapsul barangkali. Itu Kijang kotak seperti itu. Ya. Saya ingat saya sekitar kelas 6 SD dulu muncul mobil itu. Ya. Dulu ngetop sampai jadi tebak-tebakan kawan-kawan sekolah gitu ya. Kijang. Apa singkatan dari Kijang? Tahu benar apa enggak? Dulu kawan saya bilang Kijang itu tidak sama Indonesia-Jepang. Ceritanya begitu. Itu mobil top. Toyota Kijang kotak seperti itu. Kemudian di era tahun 90 kapsul ini anak saya lahir. Anak saya lahir tahun 96. 95, 96 lah. Yang kapsul. Ya. Berubah. Setelah muncul berapa tahun Kijang kapsul, berubah jadi Kijang Innova. Nah, sekarang Innova muncul Innova Reborn. Nah, apa dia nama istilahnya Reborn ini? Ada namanya lagi. Apa saya? Sementara perubahan yang radikal, yang tadinya dulu nggak pernah ada, sekarang adalah munculnya mobil listrik Tesla. Ya, itu nggak pernah ada. Sekarang sudah ada mobil listrik. Ini perubahan yang bersifat radikal. Yang tak ada menjadi ada. Ya. Contoh lain, perubahan dalam proses bisnis. Ya. Kalau dulu bisnis, pertama ada bahan baku, raw material. Apalah bahan bakunya itu. Tinggal bahan bakunya itu, kalau hasil hutan berarti diambil dulu dari hutan. Kalau hasil alam berarti diambil dulu seperti batu, ya, pasir, nah, itu hasil alam. Batu kerikil diambil dari sungai-sungai misalnya. Hasil hutan, apakah orang nebang dulu hutan buat papan, buat kayu segala macam, jadikan triplek. Ya. Kemudian dari bahan baku dikirim ke supplier. Supplier masuk ke pabrik manufacture. Hasil dari pabrik jadilah lemari, apakah jadi kursi, kursi rotan, ya, jadi tempat tidur misalnya,
Ya. Kalau dari bahan kayu tadinya, hasil hutan misalnya, pabrik, furniture, ya. Sampai akhirnya ada proses distribusi. Proses distribusi jual lagi ke agen. Dari agen baru dibeli oleh pembelinya. Maka kita beli lemari, kita beli kursi, sofa, dan sebagainya. Itu berubah sih, tapi sedikit-sedikit berubahnya. Karena sebelumnya apa? Sebelumnya orang kalau pengen punya kursi, harus ke hutan dulu, ngambil rotan, nganyam sendiri jadi kursi. Pengen punya lemari, pengen punya meja, ke hutan, nebang pohon, gergaji, dijadikan papan, baru dijadikan lemari atau jadi meja misalnya. Nah sekarang, ketika hadir teknologi IT, maka yang namanya proses transaksi penjualan bisa berubah. Bagaimana mudahnya online shopping. Tinggal buka aplikasi Lazada, aplikasi Tokopedia, Bukalapak, Shopee, macam-macam. Tinggal klik, 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 barang tiba-tiba muncul depan pintu rumah kita. Jadi ini sebuah inovasi yang sebelumnya tidak pernah ada. Dulu betapa sulitnya kalau kita nggak punya mobil sendiri atau nggak punya motor sendiri untuk bepergian. Pilihannya tinggal naik angkot, naik bis kota, itu pun kalau ada bis kotanya. Gitu. Sekarang, tanpa punya mobil, orang bisa gaya. Bisa naik turun mobil, tapi bayar. Grab atau ke Gojek. Ya, itu semua proses-proses yang memudahkan, membuat kita menjadi lebih baik, better. Perbankan, dulu mau tarik store uang betapa sulitnya, kita harus antri di bank, di teller. Sekarang semuanya serba online. Dan sebagainya, ya, masih banyak hal-hal. Jadi, apakah ada jenis kategori inovasi? Ya, apakah ada jenis atau kategori inovasi? Ya, maka kita bisa membagi inovasi itu menjadi 3 kelompok atau 3 kategori. Ya, yaitu kita berinovasi pada konfigurasi, kita berinovasi pada penawaran, offering, atau kita berinovasi pada experience atau pengalaman pelanggan. Ya, jadi silakan kalau kamu mau bikin proposal ikut PKM misalnya, fokus. Inovasinya mau inovasi yang bagaimana? Ya. Karena inovasi itu bisa kita lihat dari 3 kategori. Apakah dia melakukan inovasi dari sisi konfigurasinya? Maksudnya, konfigurasi adalah pada proses bisnisnya, pada sistem internalnya. Ya. Jadi kalau contoh restoran, kamu mau bikin bisnis restoran lah gitu ya, bisnis makanan. Jadi kalau yang kategori pertama nih, kategori konfigurasi ini adalah kamu melakukan inovasi dalam
proses bisnis internal restoran tersebut. Misal, memudahkan atau mempercepat. Selama ini kalau kita ke restoran, maka pelanggan duduk, masuk restoran, duduk. Coba kalau dicatat, dari masuk, duduk, nunggu sampai pelayan datang, ya. Pelayan datang, milih-milih menu, habis menunya dicatat oleh pelayan, pelayannya ke belakang, antarkan catatan pesanan ke dapur, dapur masak, antrian masak di dapur, sampai selesai masak, disajikan, habis selesai disajikan, bagaimana proses pembayaran, ngitung berapa yang harus dibayar, dan sebagainya. Itu adalah proses bisnis internal dari si restoran. Ya, coba berinovasi, mengubah proses bisnis internal restoran tersebut. Atau yang kedua, inovasi yang kedua adalah offering. Offering itu adalah inovasi pada produk atau layanan yang ditawarkan kepada pelanggan. Jadi inovasinya adalah menawarkan makanan yang baru, ya, makanan yang baru, yang diinovasi pada produknya. Yang tadinya kita hanya menjual nasi goreng atau mie goreng. Saya pernah punya pengalaman. Dulu saya waktu masih tinggal di Jawa Timur, saya tinggal di Surabaya. Kalau saya dinas ke Malang, saya paling suka makan namanya nasi mawut. Dulu bilang, apa itu nasi mawut? Rupanya nasi mawut itu nasinya dicampur sama mie. Maksudnya mawut itu awut-awutan, gitu, campur-campur. Sebelumnya saya cuma tahu ada nasi goreng atau mie goreng. Nggak pernah nemu ada orang jualan nasi dicampur mie. Dulu ya, dulu. Itu adalah inovasi dari si penjual, ya. Kalau ada orang pengen makan nasi campur mie. Nah, jadi yang diinovasikan itu adalah apa yang ditawarkannya. Yang ketiga, kategori inovasi adalah pengalaman pelanggan. Jadi fokus dari inovasinya pada bagaimana pelanggan menerima layanan. Sebetulnya nanti akan ada korelasi antara inovasi di konfigurasi dengan inovasi pada offering. Karena pada akhirnya itu menjadi pengalaman pelanggan. Jadi ini bisa menjadi nilai tambah ketika kamu presentasi, proposal, kreativitas, ide kamu tersebut. Kamu tunjukkan bahwa di sini inovasi ini ada dua dampak. Misalnya, pada perubahan bisnis proses akan membuat pengalaman pelanggan menjadi lebih menyenangkan. Misal tadi, restoran yang bisnis prosesnya sangat lambat, sangat lama, sangat panjang. Kita tahu banyak restoran, kalaupun kita datang, dari mesen sampai makan, itu lamanya bukan main. Harus sabar, ngantri, dan sebagainya. Harus nunggu berapa lama masakannya dimasak, dibuat, sampai dihidangkan. Nah, tapi dengan perubahan bisnis proses tadi, maka pengalaman pelanggan menjadi lebih menyenangkan. Betapa enaknya kita pesan makanan sekarang. Jadi bukan lagi enak atau tidak enaknya makanan, tapi kemudahan pelanggan itu membuat kita, contoh, GrabFood, GoFood. Ya. Maka kita selalu disurvei sama dia. Diminta bintang untuk menunjukkan pengalaman kita dalam menikmati layanan mereka. Coba cari inovasi yang bisa memberikan
experience bagi customer. Makanya dalam ilmu komputer kita mengenal ya ada konsep UI, user interface, nanti pasangannya adalah UX, user experience. Nah, jadi kalau kamu belajar mata kuliah HCI itu apa? Human Computer Interaction, bahasa Indonesianya apa namanya bahasa Indonesianya? Interaksi manusia dan komputer. IMK ya, interaksi manusia komputer. Nah, belajar kan? UI, UX kan? Karena UI itu berkaitan dengan konfigurasi, berkaitan dengan proses dari sistem yang kita buat. Tapi proses itu sendiri akan berdampak terhadap experience daripada user. Ya. Coba kamu cari inovasi-inovasi yang kira-kira bisa mengangkat hal ini gitu. Dan sekali lagi, jika kita dalam bisnis, key point-nya adalah bagaimana kita memanjakan pelanggan. Jadi harus selalu dilihat dari sudut pandangnya pelanggan, customer. Nah, dari 3 kelompok tadi, konfigurasi, penawaran, dan experience, itu bisa lagi dibagi menjadi beberapa subnya. Sehingga total ada 10 jenis. 3 kategori menjadi 10 jenis. Di mana konfigurasi ada 4 jenis, offering ada 2 jenis, experience ada 4 jenis. Nah, kamu mau inovasi di bagian mana? Silahkan didalami. Ya. Dari bisnis proses atau konfigurasi, kita bisa inovasi pada cara menciptakan keuntungan. Ya, profit model itu cara menciptakan keuntungan. Jadi, kalau tadi inovasi adalah proses mengubah ide menjadi sesuatu yang bermanfaat, nah, yang bermanfaatnya itu adalah memberikan keuntungan. Itu. Network. Connection with other to create value. Contoh bisnis proses yang inovasinya di bidang network. Grab atau Gojek. Khususnya dalam hal ini adalah pada GrabFood dan GoFood. Ya. Apa yang ditawarkan? Apa inovasi GrabFood dan GoFood? Menghubungkan kita sebagai pelanggan dengan restoran, dengan penjual makanan. Ya. Kalau ojeknya sendiri, Gojeknya, ya, atau Grab Ride, kalau yang Grab, GoCar atau GrabCar, menghubungkan siapa? Driver dengan kita sebagai penumpang. Itu yang dia tawarkan sebetulnya, inovasinya. Sebelumnya nggak pernah ada. Bagaimana dia menemukan antara orang yang butuh angkutan dengan supir yang butuh penumpang. Ya. Ya, silakan didalamin ya. Silakan dibaca di sini. Mana yang kira-kira nanti belum jelas atau pengen diskusi, boleh tanya ke saya nanti ya. Penjelasan sini saya pikir sudah cukup clear ya. Ya, definisi structure apa, proses, terus yang offering ada product performance, ada product system ya, pada experience, service, channel, brand, customer engagement. Saya harap kamu sudah belajar CRM. Ngambil nggak mata kuliah CRM? Masih Customer Relationship depan, Management. Hah? Masih semester depan. Semua semester depan. Oke.
Oke, kalau belum nggak apa-apa. Justru kamu sekarang belajar ini, nanti semester depan belajar CIM jadi lebih mudah. Karena nanti pada akhirnya value yang dimaksud adalah kepada customer. Kepada customer. Ya. Channel, kemudahan saluran tempat kita berhubungan dengan pelanggan. Customer engagement, itu CRM nanti. Bagaimana kita bisa membuat ikatan. Saya sampai sekarang, entah kenapa, saya sendiri nggak bisa menjelaskan, saya lebih suka pakai Grab ketimbang Gojek. Saya lebih suka. Saya di HP saya, aplikasi Gojek ada sih, tapi nggak pernah saya pakai. Saya selalu pakai Grab. Seolah-olah saya punya ikatan, ada engagement dengan Grab. Entah kenapa, saya sih nggak pernah tahu apa penyebabnya. Ya, memang kalau engagement itu kan ikatan. Engagement itu dalam bahasa Inggris juga bermakna tunangan. Kadang-kadang kalau kamu jatuh cinta, kamu sendiri bingung kenapa kamu jatuh cinta pada orang. Tapi ada yang membuat kita jadi terikat gitu di sana. Wallahu a'lam, masing-masing akan punya pengalaman, ya, namanya experience, akan punya pengalaman sendiri-sendiri gitu. Ya. Silakan ini didalemin 10 jenisnya itu. Ya. Kamu tahu bahwa kategorinya 3, konfigurasi, offering, dan experience. Jenis inovasi bisa didalemin lagi. Konfigurasi ada 4 macam, offering ada 2 macam, experience ada 4 macam. Ya, ini penjelasannya bisa kamu pelajari. Baca dan kalau perlu cari referensi yang lain ya masing-masing pilihannya mau yang mana. Ini contoh saja, saya nggak akan bahas ini karena dulu waktu saya kursus di Inixindo mereka pakai contoh tentang Pemda, ya, saya bahas. Intinya adalah sebuah proses yang disebut inovasi tadi, kata kuncinya adalah outcome-nya, hasilnya adalah sesuatu yang punya manfaat. Itu. Jadi coba kamu kalau merancang sebuah proposal, pastikan prosesnya tunjukkan mulai dari apa sebagai inputnya, bagaimana proses yang bahan baku input tadi diproses secara efisien, maka dengan efektivitas outputnya menghasilkan sesuatu yang ada manfaat. Kira-kira seperti itu cara pembahasannya. Oke, ini juga untuk Pemda, nggak saya bahas lah. Oke, untuk diketahui ya, kalau saya tidak salah di slide saya tentang product management juga ada bahwa kita punya beberapa kelompok orang ya. Jadi kalau kita berinovasi, kalau kita membuat produk, yang perlu kita perhatikan adalah siapa yang nanti bakal pakai produk tersebut. Ya. Nah, kita ketahui bahwa ada 5 kelompok orang. Ya. Ada 5 kelompok orang pemakai atau user. Yang pertama disebut inovator. Inovator ini kalau secara prosentase mungkin sekitar maksimum 2 atau 3% saja lah. Ya. Paling besar maksimum 5% jumlah kelompok inovator ini. Siapa yang orang termasuk kategori sebagai inovator? Ya. Ini adalah orang-orang yang mau menggunakan teknologi baru. Suka barang-barang baru. Ya. Pokoknya,
Kalau dia lihat ada barang baru, dia beli. Nah, dia nggak pikir panjang. Pokoknya ada yang baru, beli. Itu aja. Nah, ini paling enak. Ini kalau kita ketemu orang-orang seperti ini, maka kita akan gampang jualan barang ke dia. Tugas kita cuma menunjukkan ini barang baru, Pak. Bapak menjadi orang pertama makainya, langsung beli sama dia. Ini nama orang inovator. Ini dari sudut pandang pengguna ya, dari sudut pandang pelanggan, customer. Kalau makanan, pokoknya ini makanan jenis baru Pak, sebelumnya belum pernah ada. Terlepas dari enak atau enggak enak, lain cerita. Kalau HP, handphone, muncul handphone baru, dia beli. Ya. Dia nggak peduli, pokoknya yang penting asal ini barang baru, dia beli. Jika kita punya produk yang dikonsumsi oleh kelompok yang termasuk dalam kelompok inovator ini, dan ternyata barang kita barang bagus, lolos dari mereka, biasanya nanti ada followernya. Siapa followernya? Early adopter namanya. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah kelompok orang-orang yang punya sifat visioner, orang strategik, orang yang berani ambil resiko. Nah, dia agak beda dengan yang inovator. Kalau inovator, asal barang baru, beli. Asal barang baru, beli, itu inovator. Tapi kalau early adopter, nggak begitu. Dia ada kuncinya mengapa dia membeli suatu barang baru. Nah, ini tadi yang visioner tadi. Dia punya strategi. Dia lihat, oke, barang ini nanti suatu waktu akan populer. Sekarang sih belum. Tunggu dulu lah, gitu ya. Nanti akan menjadi barang yang top ini. Karena dia apa? Karena dia ahli strategi. Dia bisa menghitung prediksi dia, kira-kira kapan barang ini menjadi ngetop nanti. Kalaupun ternyata prediksi dia gagal, nggak apa-apa. Dia berani ambil resiko. Ini kelompok orang yang masuk kategori early adopter. Itu jumlahnya antara 5-10%. Nah, sisanya sampai dengan separuh, sampai dengan 50%, itu disebut kelompok early majority. Siapa kelompok ini? Yaitu kelompok yang bersifat pragmatis, takut resiko. Makanya mereka tuh lihat-lihat dulu. Nah, jadi kalau kita punya produk baru, produk itu dipakai oleh kelompok early adopter tadi, dan kita berhasil dalam pengertian produk yang kita buat itu memuaskan kelompok early adopter, maka ini juga akan muncul followernya. Ini disebut dengan early majority. Orang yang secara dominan menggunakan barang kita, tapi kelompok awal. Setelah barang kita dipakai orang banyak, booming, ngetop, di mana-mana orang pakai produk tersebut, baru yang lain pada ikut-ikutan. Ini namanya lead majority. Ini orang yang takutnya lebih takut dari orang yang kelompok early majority. Jadi kalau orang yang early majority ngomongnya takut resiko, tapi mereka beli juga. Tapi kalau yang lead majority nunggu terbukti bagus baru dia beli. Kalau sudah aman baru dia beli. Nah, sisanya sekitar 7%-an itu ya disebut kelompok laggard. Biasanya ini kelompok-kelompok orang yang tidak mau menggunakan produk baru. Yang lama sudah jadilah,
Lama biasa karena itu kelompok orang tua atau kelompok orang yang muda tapi memang termasuk yang tidak memahami perubahan. Biasanya saya ngasih contoh menjelaskan kelompok-kelompok ini pakai handphone. Ya. Yang lagat jelas lah, ini kelompok lagat saya yakin sampai sekarang masih ada kelompok yang pakai HP jadul. HP yang cuma bisa nelpon sama SMS saja. Masih ada kan? Kelompok ini. Kelompok orang-orang tua seperti itu, biar dikasih HP-nya sudah pakai Android 10, Android 12, mereka nggak tertarik. Dia tetap pakai HP jadulnya gitu. HP yang cuma bisa nelpon sama SMS. SMS aja jarang mereka pakai. Cuma telepon aja. Itu yang kelompok lagat. Selebihnya, ya kalau saya ngajar dulu-dulu, saya ngasih contoh siapa yang pakai HP Android versi 1, versi 2. Ada nggak? Saya yakin generasi kamu nggak ada lagi lah. Tapi kalau dulu-dulu, beberapa tahun yang lalu saya tanya seperti itu, selalu masih ada 1-2 orang. Ya. Artinya, ketika orang masih pakai BlackBerry dulu, orang pakai BlackBerry, pakai BB, kan muncul HP Android yang dulu dianggap remeh oleh BlackBerry karena orang dominan pakai BlackBerry dulu. Sekitar tahun 2010, 2011 itu orang pada umumnya pakai BlackBerry. Ya. Mulai dari 2008, 2009 gitu ya. Android ada, tapi belum top gitu. Maka adanya Android 1, Android 2 lah paling-paling. Jadi ketika orang lain masih pakai BlackBerry semua, ada 1-2 orang menggunakan HP Android, nah itu termasuk orang inovator. Orang yang asal ada barang baru dia beli. Nah, makin lama ada orang-orang yang melihat bahwa suatu waktu nanti, tapi belum saat itu, Android akan populer, akan top. Nah, biasanya dia menerima menggunakan Android ketika Android-nya sudah Android versi 3, versi 4. Jadi yang ketika pertama kali pakai HP Android masih pakai Android Gingerbread, ya, nah itu kira-kira termasuk kelompok early adopter. Setelah Android makin populer, makin ngetop. Ya, Android itu mulai populer setelah dia masuk versi 5 dan 6. Saya lupa itu namanya apa. Dulu kan macam-macam. Ada gingerbread, ada sandwich, ada ice cream, ya, nama dari Android itu. Ya. Kalau sekarang kan sudah pakai angka, Android 10, Android 9. Ya. Dulu pakai nama seperti itu. Sebenarnya tahu urutannya, tapi lupa, saya nggak hafal. Kira-kira sudah Android 5, 6, itulah boomingnya Android. Dan saat itu orang mulai meninggalkan BlackBerry. Maka orang-orang yang tadi masuk kelompok early adopter itu adalah orang visioner. Orang-orang yang tahu pada satu waktu nanti Android akan sukses. Tapi kalaupun nanti seandainya Android tidak sukses waktu itu, mereka berani ambil resiko, nggak apa-apa lah, karena hilang duit. Nah, setelah ngetop, masuk dalam kelompok early majority, orang rame-rame pakai HP Android. Itu di kelompok yang kira-kira menggunakan Android 6 atau Android 5 gitu ya di situ. Nah, setelah betul-betul ternyata Android populer dan BlackBerry betul-betul kalah,
BlackBerry yang tadinya tertutup, aplikasinya hanya bisa dipakai di aplikasi saja, mulai dia bebaskan untuk menyaingi Android. Orang nggak lagi pakai BBM karena BBM, ya, BlackBerry Messenger hanya bisa diinstal di BlackBerry saja. Nggak bisa diinstal di HP yang lain. Akhirnya BBM dibuka, bisa diinstal juga di Android, tapi tetap aja orang pakai WhatsApp karena nggak mau pakai BlackBerry Messenger. Sudah terlambat dia membuka diri. Ya. Jadi kalau sekarang sudah terbukti bahwa Android memang top, nah itu adalah kelompok-kelompok orang yang late majority. Itu kelompok-kelompok orang yang memakai Android ketika Android sudah versi 7, 8, 9, sekarang ada Android 10 gitu ya. Itu udah nggak ada masalah lagi. Kalau dulu bingung beli BlackBerry atau beli Android ya. Kan ditambah sebelumnya tuh ada saingan satu lagi. Apa namanya? HP Windows. Ya. Nokia dulu. Nokia itu karena kalah bersaing, dia mencoba ngikuti trennya BlackBerry dengan Android, maka menggunakan operating sistemnya Windows. Sempat ada HP Windows dulu. Nah, itu pun bingung kita jadi. Kira yang bagus yang mana nih? Mau pakai Windows, BlackBerry, atau Android sebagai platform operating system. Ya. Kalau sekarang sudah nggak ragu lagi. Pokoknya Android. Ya. Justru aneh kalau ada orang masih pakai BlackBerry zaman sekarang. HP BlackBerry sekarang, kalau kamu buka di Lazada atau di apa gitu, harganya paling 200.000, paling mahal yang dulu harganya juta-jutaan. Oke, ini kelompok-kelompok user ya. Jadi kalau kita mau bikin produk, atau tujuannya untuk apa? Belajar ini. Tujuannya kalau kita mau bikin sebuah produk baru, kamu coba pikirkan produk kamu nanti usernya siapa? Kelompok yang mana yang kira-kira jadi target market kamu gitu. Yang mana jadi target market kamu? Sebab kalau kita masuknya ke kelompok target market yang kecil, yang inovator, atau early adapter misalnya, itu kelompoknya kecil, biasanya memang barang-barangnya barang yang excellent secara teknologi, harganya mahal. Tapi kita tidak berharap berjualan dengan kuantiti volume yang besar. Volumenya kecil, tapi ngambil untungnya besar biasanya. Tapi sebaliknya, kalau kita di kelompok majority, baik early majority maupun late majority atau gabungan keduanya lebih lagi, maka target market kita yang sangat besar itu biasanya jangan dengan harga yang tinggi, karena kita yang ngejar adalah volume atau quantity. Ya. Jadi bagaimana cara menghasilkan inovasi? Langkahnya adalah kita mulai sama seperti buat skripsi. Penelitian, start from problem. Nah, problem itulah coba kita carikan solusinya. Ya. Jadi sekali lagi, kalau tadi ada 3 kategori inovasi, apakah di konfigurasi, offering, atau pada experience, maka kamu pastikan pengalaman pelanggan yang jadi masalah, produk yang ditawarkan jadi masalah, atau justru bisnis proses internal yang jadi masalah. Nah, pahami dulu apa yang perlu disolusikan. Nah, memahami masalah bermakna kita berempati terhadap masalah tersebut. Setelah kita berempati, ya tentunya cara empatinya bagaimana kita harus juga temukan. Ya. Jadi bagaimana? Apakah sudah punya ide
Ya. Kalaupun mungkin contoh yang Tekporia itu belum diambil, yang pasti minggu lalu Rahma sudah memposting yang punya Vasco, ya, sebagian. Nah, jadi silahkan diskusi kelompok, ya. Bentuk kelompoknya sudah saya perintahkan dari minggu pertama kuliah untuk mulai sekarang memikirkan kira-kira apa yang bisa kamu inovasikan. Ya. Apa produk yang bisa kamu jadikan sebuah penawaran untuk jadi proposal. Ya. Oke, terkait dengan ini matinya habis sampai di sini. Terkait dengan permintaan WD3 untuk mahasiswa ikut PKM tersebut, saya nggak mengatakan wajib, ya, saya nggak mengatakan wajib. Jadi kalau ada yang ikut, saya sangat bersyukur, dan targetnya tanggal 28 Februari sudah harus masuk, kalau tidak salah. Nah, kebetulan 28 Februari itu sudah minggu-minggu yang kira-kira harus selesai UTS. Jadi bagi yang ikut dan lolos dalam pengertian lolos ikut serta, ya, dinyatakan layak ikut serta, saya bebaskan UTS-nya. Untuk mengencourage, ya, saya nggak katakan wajib, tapi bagi yang ikut dan dinyatakan lolos, artinya ya lolos itu betul menang sih, paling tidak layak untuk ikut lomba lah gitu. Terlepas dari menang apa kalahnya urusan belakang, saya bebaskan UTS. Ya. Jadi silahkan dipersiapkan. Ini hari ini tanggal 5, minggu pertama, tanggal 28 itu minggu keempat, jadi ada waktu 3 minggu. Saya pikir cukup untuk membuat sebuah proposal, ya. Ini juga menjadi ya, kalau nanti itu jadi nilai untuk UTS, ya udah, berarti sudah nggak perlu ada ujian UTS-nya, bebas lewat dari sana, ya. Sambil nanti kita lanjutkan materi perkuliahan kita. Oke, jadi saya pikir untuk materi hari ini saya cukupkan itu dulu, ya. Saya nggak mau kalian terlalu banyak dipusingkan dengan macam-macam hal, ya. Jadi dengan bahan yang ada, coba mulai menulis, ya. Coba mulai menulis, buat proposal, diskusi kelompok, satu kelompok 3 orang, kan ada saya kemarin, ya. Ada satu kelompok yang cuma 2, ya. Total berapa orang ini kelas ini, lupa? Alhamdulillah kalau memang nanti semua kelompok bisa memasukkan proposal tersebut ke PD3, ya, karena ini nasional, ya, PKM nasional itu, ya. Kemendikbud yang punya itu, ya, bukan hanya sekedar di Unsri gitu. Unsri biasanya di sekitaran September biasanya PKM Unsri, ya. Nanti kita, ya, bisa aja nanti selesai dari sini siapa yang terbaik semester depan mau ikut PKM yang Unsri, ya boleh-boleh aja gitu. Saya bersedia jadi pembimbing PKM-nya gitu, yang untuk Unsri. Yang sekarang yang ini dulu lah, yang Kemendikbud, ya, coba masukkan aja dulu. Siapa yang lolos, siapa tahu, ya. Ada yang lolos, ya saya anggap bebas. Oke, untuk itu saya minta sisa waktu kuliah untuk diskusi kelompok, ya. Silahkan mungkin start dari contoh yang ada soft copy-nya yang sudah dikirim oleh Rahma di grup WhatsApp.
yang file-file punya Vasco, ya. Sementara mungkin nanti siapa yang ada kesempatan, silakan ambil di atas meja saya di ruangan dosen diploma, ya. Di Bukit, ya silakan ambil. Itu cukup banyak ya, tapi tidak semua baik. Ya, artinya kan itu dari semua peserta. Ada yang lolos babak final, ada yang gagal gitu. Nah, kamu bisa lihatlah contoh-contoh sana mana yang bisa jadikan ide untuk kamu sempurnakan. Nah, tapi bukan untuk diplagiat ya, bukan untuk diplagiat, tapi untuk jadi contoh. Banyak yang bagus ya, banyak yang bagus, terutama kalau yang Tekporia itu dari apa namanya UNS ya, Universitas 11 Maret Solo, dari UGM juga bagus. Nah, itu. Keren itu. Ada lagi dari mana ya? Dari Bandung itu apa? Unicom tidak salah. Apa saya? Walaupun tidak sempurna ya, masih banyak catatan-catatannya. Tapi kamu bisa menyempurnakannya. Gitu. Oke, silahkan. Intinya adalah sekarang ini cari dulu ide, inovasi yang seperti apa. Apakah kamu akan berinovasi di konfigurasi? Apakah berinovasi di offering, penawaran? Atau berinovasi pada customer experience? Coba tunjukkan, ya, untuk awal-awalnya ini, tunjukkan bahwa, jadi ini, tentunya ada tahapan-tahapan kita menuliskan proposal. Tahapan pertama adalah idenya dulu. Dari ide, proses garis besarnya seperti apa. Nah, proses detailnya seperti nanti membuat apa bisnis canvas modeling, nanti kita minggu depan kita bahas. Artinya sambil materi saya berikan, hari ini inovasi, minggu depan tentang bisnis canvas modeling, ya itu kamu akan mengupdate proposal kamu sampai mudah-mudahan minggu terakhir Februari siap untuk dikirimkan. Jadi gara-gara ada ini, saya pending materi-materi yang dari buku. Ya. Nanti dari bukunya baru menyusul. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan diskusi kelompok, lanjutkan. Bagaimana mau mencari ide untuk sebuah proposal, ya, dari materi yang sudah kita pelajari ini. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, mau tanya. Yang untuk PKM itu berarti bebas ya, Pak? Soalnya ada rencana mau bebas. Maksudnya bebas gimana? Kan PKM kan banyak, Pak. Ada PKM AI, PKM DT, PKMK, dan lain sebagainya. Itu bebas kan, Pak? Oh iya, iya, silahkan aja mau yang mana. Nah, itu ada bidang-bidangnya. Itu juga termasuk nanti dananya beda-beda ya. Nah, oke, silahkan mana yang tertarik apa diskusikan lah gitu ya. Oke. Yang lain? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya akhiri kuliahnya. Ya, silahkan dilanjut dengan diskusi kelompok. Ya, mudah-mudahan minggu depan. Oke, minggu depan libur. Ya, minggu depan libur. Mau diganti hari lain? Tetap masuk aja. Libur nggak libur kan tetap libur namanya. Cincia itu. Ada yang ini? Ada yang merayakan? Hah? Atau kita tetap masuk? Hah? Gimana? Jumat depan tuh tahun baru Cina. Hah? Daripada mundur kuliah? Kayaknya tetap aja, Pak. Kalau dari saya. Hah? Dari saya tetap aja lah. Tetap aja? Tidak tahu kok teman-teman yang lain. Yang lain gimana? Ya saya nggak berhak menentukan, karena itu hak kamu libur. Ya. Cuman, ya kita ini kan libur nggak libur, ya tetap libur aja. Ya, kalau dulu kan karena harus datang ke kampus atau segala macam, nah, tapi atau mau diganti harinya gitu, karena ya terserah lah mau bagaimana, mana yang enaknya gitu, atau tetap kuliah atau apa gitu, gimana? Keputusannya apa? Tetap kuliah?
Tetap nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Nggak ada yang sudah punya rencana mau jalan-jalan ke tanggal merah gitu? Nggak ada. Kali kan, karena tanggal merah hari Jumat itu kan jadi long weekend, itu kan ceritanya begitu. Nggak tahu, siapa tahu corona nih masih mau long weekend juga apa enggak gitu. Oke Pak, ntar disemprot. Kenapa? Kenapa Sanas? Suaranya Enggak apa-apa Jumat. Tetap Jumat. Sudah, kalau gitu kita masuk aja lah. Ya, tanggal merah lah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.